Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nurain TAO. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar Java Database dengan studi kasus database karyawan. Nah, sebelum saya lanjut tutorialnya, silahkan Anda subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupload video barunya. Baik, sekarang kita akan membuat aplikasinya. Nah, baik, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah membuat database-nya. Dan untuk database di sini kita menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. Oke, baik, sebelum kita memulai keseluruhannya, jangan lupa untuk mengaktifkan SAM control panelnya. Di sini klik start yang dua ini untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah sudah berubah warna menjadi warna hijau seperti ini, klik admin dan kalian akan diarahkan ke localhost PHP MyAdmin seperti ini. Atau bisa juga kalian buka di browser kalian atau di Chrome localhost PHP MyAdmin. Nah, jadi di sini saya akan membuat database-nya yang akan saya kasih nama data karyawan. Oke, buat nama tagelnya akan saya kasih nama karyawan. Jumlah kolomnya karena saya di sini saya akan memasukkan nick, nama, jabatan, alamat, email sama nomor telepon. Jadi kita membutuhkan jumlah kolom 6. Oke, kirim. Dan di sini yang pertama itu nama. Lalu yang kedua, mohon maaf, di sini yang pertama itu nick. Yang kedua itu baru nama. Kemudian yang ketiga jabatan. Yang keempat itu alamat. Yang kelima itu email. Dan yang terakhir itu nomor telepon. Nah, jenisnya di sini varchar. Untuk nama juga varchar, jabatan juga varchar, ini juga varchar, dan varchar. Kemudian panjangnya untuk nick, misalkan di sini saya kasih 20, nama 40, dan jabatan 40 lah. Lalu alamat 50, email 20 sudah cukup, dan nomor telepon 20. Lalu jangan lupa untuk nick kita kasih primary key. Setelah itu, semuanya sudah terbuat, kemudian kita klik ini simpan. Nah, jadi kita sudah membuat satu database yang sudah kita isi. Sini yang sudah kita isi sebelumnya. Lalu sekarang kita akan buka NetBeans. Ini kita minimizekan dulu. Kita akan buka NetBeans sebagai editor Java-nya. Nah, jadi kita di sini buka buat project baru, new project, kemudian pilih Java application, dan akan saya kasih nama karyawan. Untuk create main class, oke. Kemudian finish. Nah, sebelum itu kita untuk library-nya kita kasih ini kita klik kanan. Maaf, ini kita klik kanan. Add library. Mohon tunggu sebentar. Kemudian ini di sini ada MySQL JDBC driver. Kemudian itu add library. Nah, sudah. Terus kita akan buat file barunya.
Ini pilih Java class, lalu ini gunanya untuk mengoneksi dari PHP MyAdmin tadi, data yang sudah kita buat di localhost tadi. Ini di sini saya kasih nama, karena di sini untuk koneksi saya kasih nama config lah. Ini untuk koneksi, dan package-nya ini untuk cruel.program. Oke, finish. Nah, ini kemudian kita akan mulai membuatnya. Di sini private staticnya connection MySQL config, lalu static connection-nya config db database, lalu trowse-nya SQL exception. Nah, di sini akan kita try string URL-nya itu JDBC MySQL yang sudah kita buat sebelumnya tadi, JDBC MySQL string alamatnya tadi localhost. Misalnya di sini kita kasih 3306 dan nama database-nya di sini kita bisa lihat lagi. Ini nama database-nya data karyawan. Oke, next string usernya kita kasih root saja, lalu string passwordnya kita kasih kosong, lalu drive manajernya drive manager.register driver new form.mysql .jdbc .driver. Lalu MySQL-nya MySQL config driver manager get nih
pilih untuk di sini ya URL, kemudian user, kemudian itu password. Nah, ini kita buat cache-nya, exception SQL exception dan outputnya koneksi, misalnya kita isi apa, koneksi ke database gagal. Jadi nantinya jika koneksi kalian gagal, maka akan muncul pesan koneksi ke database gagal, lalu get message. Dan yang terakhir di sini return MySQL config. Oke, di sini ada yang error, kita import saja. Ini juga kita, ini ada yang ini ada yang kurang, SQL exception. Ini kita import juga. Oke, ada yang salah di sini. Register get new com SQL JDBC. Oke, kita biarkan saja dulu ini. Dan kita akan lanjut, jangan lupa kita save. Dan kita akan lanjut di sini membuat kelas untuk editornya. Nah, jadi kita akan membuat form baru untuk nanti sebagai editornya ini. Ini kita klik ini com.cruel.program, kemudian ini new dan pilih JFM form. Lalu kita kasih kelas yang bernama karyawan. Nah, ini untuk desainnya. Yang pertama, oke, kita ubah dulu semua. Kemudian kita akan pilih, kita perbesar dulu, lalu kita kasih panel. Nah, kita kasih warna, backgroundnya saya akan kasih warna ini. Saya akan kasih warna ini. Nah, kemudian
sini kita taruh label namanya data karyawan. Kita perbesar, kita atur dulu ini untuk tulisannya. Saya kasih Times New Roman. Saya perbesar aja, bold. Lagi kayaknya kita kasih nama ukuran 36. Nah ini lalu kita buat di sini, Bu. Kita kasih untuk judulnya. Ini kita pilih label. Tepuk dulu. Lagi kita buat satu lagi untuk nama. Ini edit teks, ini untuk nick. Kemudian ini untuk nama. Kemudian ini untuk jabatan. Lalu yang keempat itu untuk alamat. Dan yang terakhir itu yang ini yang kelima itu untuk email. Dan yang terakhir itu untuk nomor telepon. Ini kita perbesar saja, mungkin kurang nanti. Kita ubah tulisannya ya. Kita perbesar sedikit. Karena mungkin ini terlalu kecil ya, jadi saya perbesar sedikit.
Nomor telepon juga kita perbesar jadi 12 ukurannya. Kayaknya ini tadi terlewat. Oke, itu kita save dulu. Terus kita akan lanjut untuk tempat ini, untuk kolom yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk kolomnya di sini. Kita pakai text field. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan yang akan kita gunakan. Oke, ini untuk nama, jabatannya kita akan gunakan ini, kita akan gunakan combo box. Lalu untuk alamat kita akan pakai text field juga. Sama itu juga. Kita kopikan saja supaya ukurannya sama ya. Untuk mempercepat saja, ini kita kosongkan. Ini juga, maaf, ini juga, maaf, ini. Dan untuk variabelnya di sini saya akan kasih txt nick. Di sini txt nama. Ini CB jabatan. Ini txt alamat. Kemudian ini txt email. Dan ini txt nomor. Ini akan oke, ini tampilannya kita bisa lihat. Jangan lupa save dulu. Kita bisa lihat seperti ini. Lalu kita akan membuat tabel di sini. Kita akan membuat tabel. Nah, lalu kita akan membuat tabel seperti biasa ini. Kita atur saja dulu tabelnya.
kita kasih di bawah sini. Ini kita kasih di sini, lalu kita ini untuk nama kolomnya kita ganti di sini untuk ini. Lalu yang kedua untuk nama karyawan. Yang ketiga itu untuk jabatan. Kemudian yang keempat itu alamat. Kita tambah lagi, tambah 2. Kemudian ini untuk email, dan yang terakhir untuk nomor telepon. Aku sudah selesai, kita close. Oh ya, saya lupa ini untuk jabatannya. Kita isi ini dan klik properti. Lalu ini ada model dan klik titik 3 ini, kalian bisa ganti di sini. Nah, di sini akan saya isi yang pertama, misalkan IT engineering. Kemudian yang kedua network administrator. Dan yang ketiga misalkan database administrator. Oke, close. Nah, lalu kita akan button-button di sini. Kita akan tambahkan button lagi di sini. Ini untuk tambah data. Ini untuk tambah data. Kemudian ini untuk simpan, tombol simpan. Kita copy saja ya untuk mempercepat waktu. Ini yang ketiga untuk edit. Yang keempat itu untuk hapus. Dan yang kelima itu untuk batal. Kemudian yang terakhir itu untuk keluar. Kita ganti dulu. Kita ganti variabelnya. Kita ganti dulu. Di sini tambah data. Lalu yang kedua simpan. Kemudian yang ketiga edit. Yang keempat hapus. Hapus. Kemudian itu untuk batal. Oh ini saya ubah dulu.
Lalu yang terakhir itu keluar. Nah, kita atur dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini setelah kita jalankan. Namun kita akan perbaiki yang ini dulu, karena di sini masih ada yang error. Saya coba lihat dulu. Oh, ini ada yang kurang. MySQL config. Di sini, di sini ada yang kurang juga. Oh ya, ini salah penempatan ya, mohon maaf. Harusnya itu di bawah sini. Wah, itu untuk itu apa ya? Ini yang satu MySQL Driver Manager. Kita cari tahu dulu apa yang kurang. MySQL Driver Manager, get connection, MySQL config. Driver Manager, get connection, URL. Kita cari tahu dulu apa yang salah. Kita cari tahu dulu apa yang salah. Ini SQL config driver manager. Oh, nih, mohon maaf ya. Jadi untuk kalian kalau mau ngoding harus fokus, karena satu kesalahan itu sangat sangat terpengaruh untuk yang lainnya. Di sini kita simpan dulu. Kita simpan. Iya, saya lupa. Saya lupa di sini. Kita ganti jadi get tambah di sini kita ganti tb tambah untuk variabelnya. Lalu ini tb simpan. Lalu ini tb edit, tombol edit, kemudian ini tb hapus. Maksudnya tb di sini itu tak tombol ya. Lalu ini tb batal, dan ini yang terakhir tb keluar. Dan untuk ini tabel.
Oke, kita simpan dan kita coba jalankan. Ini contoh dari yang akan data karyawan tapi ini baru desainnya, belum bisa kita jalankan sepenuhnya karena memang sebenarnya ini belum benar-benar diatur. Tadi kita baru hanya mendesainnya. Ini tadi ini untuk jabatannya. Nah, potong. Ayo, kita belum bisa klik keluar ya. Nah, kita harus klik keluar otomatis dulu. Oke, jadi kita akan mulai. Kita akan coba dari TB keluar hari ini. Kita klik 2 kali saja. Kemudian di sini sistem exit. Kita cukup kembali di sini desain, lalu kita ke ini untuk simpan dulu. Ini TB simpan. Kita mulai try, lalu string SQL-nya try untuk insert info karyawan ini sesuaikan dengan nama ini. Lalu kita buat get text. Lalu yang kedua itu txt nama get nama ya sama seperti ini, get text kemudian itu kita copy saja ya untuk komen setia, kita copy saja. Kita kopikan di sini, kita tinggal menggantinya. Setelah nama itu jabatan, txt jabatan. Oh ya, di situ jabatan kita pakai tombol jabatan ya. Di
itu setelah jabatan ya di sini bukan get text ya, tapi selected karena kita tadi tidak menggunakan teks, tapi langsung diperintahkan untuk memilih itemnya. Jadi di sini untuk jabatan dot get selected item, kemudian di sini setelah jabatan itu alamat, teks alamat, lalu setelah alamat itu email, setelah email itu ada nomor telepon, nomor ya, tadi isi nomor, kemudian tutup, lalu balas. Oke. Lalu yang kedua itu Java .sql .connection config db itu database. Lalu yang ketiga java.sql prepare statement PSTN, tersingkat PSTN, reperkel SQL, lalu pstn.execute itu, kemudian JOption pen untuk pesan kita akan show message untuk mengaktifkan pesan jika nanti ada kesalahan atau data tidak dapat disimpan, dan akan kita atur dari sini. Jadi di sini pesannya itu proses simpan data berhasil. Jadi ketika kalian sudah menyimpan data, maka akan muncul ini pesan seperti ini. Baik, selanjutnya itu tampilkan data. Kita akan menampilkan data, lalu jangan lupa kosongkan form.
Lalu kita buat di sini catch. Kita buat di sini catch-nya itu headers exception. Sebagai pemisah ini di sini SQL exception lalu di sini option show message. Nah, jadi ini berbalik ketika data tidak berhasil disimpan, maka akan muncul pula kebalikan dari ini proses simpan data, kebalikan dari proses simpan data berhasil ini. Nah, sudah. Ini ada yang error. Kita lihat dulu di atas, mungkin ada yang kurang. Kayaknya kita belum. Ya, di sini kita buat tampilan data. Lalu di sini kita kosongkan form. Nah, kita belum ini, kita import saja. Ini kita lihat dulu apa yang salah ya. Ini juga kita import. Itu juga kita import ya. Oke, ada yang salah. Kita lihat dulu apa yang salah ya. Kita coba perbaiki dulu. Nah, jadi kita lihat dulu. Saya lewati dulu yang ini. Kita akan buat ini dulu di atas. Siapa tahu pengaruhnya ada di atas. Di sini untuk public class-nya kita akan buat ini dulu. Oke, pertama kita akan buat di sini. Untuk metodenya, jadi seperti ini. Satu metode itu kosongkan form, karena tadi kita belum sebelumnya kita tidak membuat ini, maka dari itu tadi ada yang sempat error. Nah, di sini test teknik set editable true, kemudian text teknik set text. Nah,
Nah, ini salah. Set text null, kemudian teks nama, set text juga, lalu CB jabatan kita atur set yang tadi selected item ini. Oh no, ini itemnya, selected item, kemudian di sini this, lalu txt alamat, set text, null juga, lalu txt email, set text juga, null juga, dan yang terakhir itu txt nomor, set text juga, dan null. Nah, lalu kita buat di sini untuk preset void-nya. Kita buat preset void-nya di sini. Tampilkan data. Jadi data ini akan menampilkan ketika nanti kita sudah menjalankannya. Data akan ditampilkan di tabel yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Di sini default tabel model, modelnya new default tabel model, lalu model yang pertama itu add column, nomor, model, kolom, ini, lalu yang ketiga nama karyawan, oh ya, di sini tampilkan data ya. Lalu yang keempat, yang ketiga itu yang keempat ya, jabatan, terus setelah jabatan itu ada email, kemudian yang terakhir
nomor telepon. Oke, di sini masih ada yang error ya. Nah, kita lihat dulu sebelumnya tabelnya itu dikasih nama apa. Kita lihat dulu, mungkin kita input ya. Oke, kita biarkan saja dulu itu. Kita lihat dulu ya, apa yang salah. Mungkin ada yang kurang. Default tabel model, new default, tabel model. Oh ya, ini ada yang kurang ya. Default tabel ya. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut. Di sini try, kita buat integer nomor 1, awali dari 1, kemudian string SQL-nya itu selected bintang from karyawan, lalu Java SQL-nya connection config ini kan jadi config f1 connection config db. Kita lihat dulu apa yang salah. Java SQL connection config. Kita biarkan saja itu dulu. Java.sql .statement fm create statement lalu Java SQL result set res dengan STM execute query
MySQL. Lalu kita buat while-nya untuk perulangannya itu res.next. Model eval new object kemudian nomor plus res get string satu dan seterusnya. Kita copy saja. Dua kemudian tiga itu tanpa 6 ya, karena tadi kita ada 6, ada untuk nama, nick, nama, jabatan, alamat, email, sama nomor telepon. Jadi itu juga kita isi 6, 4, 5, 6. Oke, balas. Kurang. Jangan lupa titik koma agar tidak error. Lalu di bawah tabel ini, di sini kita akan membuat koneksi ke tabel. Set model, kemudian di sini kita buat catch-nya SQL exception dan ini untuk outputnya system.out.print dan kita print run. Nah, jadi ketika kalian sudah sudah mulai memproses, kemudian datanya error, maka akan muncul pesan itu data error. Karena kita sudah mengatur pesannya di sini error. Oke, ini sudah tidak ada error ya. Kita save dulu. Kita kembali ke desain. Nah, lalu kita akan atur untuk tombol hapus. Nah, jadi kita akan edit untuk ini tombol hapusnya. Kita klik 2 kali saja seperti biasa. Nah, lalu di sini kita buat
try seperti tadi, string SQL, delete form karyawan where need sama dengan ini, lalu text ini. Nah, kenapa di sini cuman ini? Jadi kalian ketika menghapus, ketika mengubah nanti, mengubah nicknya, maka nicknya itu akan terhapus pula. Begitupun seterusnya, selanjutnya. Get text. Oh ya, ketika kalian mendapatkan tanda seperti ini, jangan khawatir dulu. Nanti karena ini akan dia akan apa ya namanya itu, akan baik sendiri ketika semua skrip-skripnya sudah sesuai dengan perintahnya masing-masing. Nah, ini kita buat line 9 dulu. Jadi apabila ada kesalahan, jangan panik dulu, karena dia tetap akan berubah jadi baik, atau mungkin ada yang kurang dari script kita yang kita buat. Misalkan itu ada kata yang kurang, atau ada sempat yang kehapus, kata yang sempat kehapus, atau setiap tanda-tanda yang sempat kehapus, maka itu sangat berpengaruh di yang lain. Jadi saran saya ketika kita melakukan coding seperti ini, maka alangkah baiknya kita harus fokus, karena itu seperti yang saya katakan sebelumnya, satu kesalahan sangat mempengaruhi di perintah-perintah yang lain. Bisa jadi programnya tidak bisa jalan. Nah, ini yang saya buat di tombol sebelumnya ya. Scriptnya itu hampir sama di tombol yang sebelumnya. Dialog. Nah, jadi ini kita akan membuat pesan ketika kita akan menghapus data, maka pesan yang akan muncul yakni hapus data berhasil. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti yang saya sudah katakan, jangan khawatir dulu ketika ada yang salah seperti ini, karena kita belum buat catch-nya, jadi masih ada yang salah.
nanti akan berubah ketika ini sudah selesai. Saya pakai tanda itu untuk seperti spasi begitu. Exception J of young pen that's how message. Di sini kita kasih this seperti tadi kan, untuk hapus itu kita kasih this get message. Nah, ini sudah selesai. Masih ada yang error, ini kita lihat dulu. Nah, ini kan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau melakukan coding seperti ini harus lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi. Oke, sudah selesai yang ini. Kemudian kita balik lagi ke sini. Kita akan edit yang tombol edit ini. Akan jalankan. Ini hampir sama seperti yang ini, seperti yang hapus ini. Jadi kita bisa copy dari sini. Copy saja ya, karena semuanya itu hampir sama dengan yang di sini. Oke, itu kan mentor. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, karena kita akan mengedit jadi semua, bukan hanya nicknya aja yang diedit, tapi keseluruhan. Di sini kita isi update, karena kita akan mengupdate data atau melakukan edit data seperti itu. Di sini kita isi tab. Ini get txt, ya ini sama seperti ini. Kita copy saja ya. Jadi untuk kalian yang kalau mau copy paste scriptnya, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi di sini oke, sudah get text, kemudian di sini koma untuk nama, txt nama di sini juga. Ini untuk teks nama, kita copy saja ya. Dan setelah nama itu jabatan, di sini jabatan, di sini bukan txt ya, tapi CB
jabatan, dan di situ itu get selected item. Setelah itu alamat, setelah jabatan itu alamat. Nah, di sini juga txt alamat. Setelah alamat, tunggu sebentar. Saya hapus alamat, terus email. Di sini txt email. Kemudian setelah email, nomor telepon. Nomor telepon. Teks nomor ya. Maaf. Kemudian di sini oke, sudah selesai. Jadi di sini where nick sama dengan di sini txt nick dot get text ya, di situ lalu itu ini sudah berlebihan ya. Oke. Selanjutnya ini sudah ya. Ini kita lihat dulu atau separate parts attachment tm SQL. Nah, ini di sini kita edit data berhasil. Nah, setelah itu setelah package, di sini kita harus tampilkan data dan kosongkan font. Jadi ketika kita sudah melakukan update atau ketika kita akan melakukan update, maka font-font yang sebelumnya itu akan kehapus, akan hilang ya. Nanti di akhir kita akan mempraktekannya. Oke, ini sudah selesai. Nah, jadi tadi kita sudah selesai melakukan memberikan script di tombol edit, dan tombol edit ini akan berfungsi ketika
yang di tabel ini sudah kita ubah scriptnya. Nah, kita akan atur di sini dulu agar nanti dia bisa berfungsi. Di sini kita bukan klik 2 kali, tapi klik kanan, kemudian event, lalu mouse, pilih mouse clicked. Nah, kemudian cari ini tabel mouse clicked. Nah, kita mulai sini. Mungkin cukup panjang ya, karena nanti akan berisi apa yang sudah kita isi di kolom-kolom sebelumnya akan langsung terisi di tabel ini. Lalu string nick sama dengan tabel get lalu add baris ke sini, baris pertama, kemudian to string text nick set text nick kemudian string selanjutnya itu string nama gerakan. Oke, jadi kayaknya kita copy saja karena scriptnya sama, kita ubah saja di sini. Ini untuk nama, kita cukup ubah di sini ya, cukup ubah di situ. Di sini teksnya nama. Lalu yang ketiga string jabatan, singkat saja jabatan. Di sini combo jabatan, dan di sini selected item. Oh ini. Di sini setelah jabatan itu ada alamat txt alamat, lalu string email txt email, dan yang terakhir string nomor telepon. Di sini text nomor. Oh ya, saya lupa ya, di sini tadi saya lupa mengganti. Di sini telepon, di sini
email, di sini alamat, di sini jabatan, di sini nama. Oke, ini ada yang error. Kita lihat dulu internet tabel, point. Oh, ini ada yang kurang ya. Oke, kita simpan. Kita kembali lagi ke sini dan kita ini kayaknya ini untuk tambah belum ya. Kita klik 2 kali saja. Nah, ini untuk tambah itu kita buat kosongkan form. Jadi ketika kalian selesai menambah data, maka form yang ada di atas itu akan kembali ke awal, yakni akan kosong. Lalu untuk yang batal juga belum kayak ini. Kita lihat sama ya, kita kosongkan form juga. Kita cek dulu ya, mungkin ada yang kurang. Simpan, tadi simpan, keluar, edit, sudah, hapus sudah, batal sudah, tambah sudah. Iya. Oh iya, jangan lupa selalu setiap kalian selesai membuat skripnya, jangan lupa untuk menyimpannya. Jadi yang terakhir kita akan melakukan running. Mohon maaf. Kita akan running. Kita save F6. Nah, ini ini tadi saya sempat menambah data. Saya sudah sempat mencobanya. Kita keluar dulu, kita running ulang. Nah, terus kita bisa menambahkan nick, misalkan ini data yang sudah saya buat sebelumnya, saya sempat mencoba-cobanya ya. Kita nick misalkan nama karyawan, jabatan database administrator, kemudian alamat Gorontalo, email misalkan lain@gmail.com, telepon misalkan Oke, kemudian kita coba simpan. Nah, ini proses simpan data berhasil. Ini kita juga bisa mengeditnya. Misalkan ini ya. Kita bisa mengeditnya, misalkan ini namanya Cynthia. Edit. Nah, ini tadi yang Nurain pindah jadi Cynthia. Baik, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang sempat
saya lakukan di sebelumnya, karena saya juga masih belajar. Di sini saya juga hanya memenuhi persyaratan tugas dari dosen saya. Jadi untuk itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.